Pada video kali ini kita akan belajar mengenai vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki arah dan juga memiliki nilai. Sehingga nanti besaran-besaran yang memiliki arah dan juga memiliki nilai disebut besaran vektor. Notasi vektor adalah besaran vektor yang digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri dari pangkal dan ujung. Salah satu contoh besaran vektor adalah kecepatan. Nah, nilainya adalah 60 km per jam. Arahnya kemana? Nah, mobil ini bergerak dari titik A ke titik B. Jadi bisa kita simpulkan kecepatannya adalah 60 km per jam arahnya adalah ke timur. Itu adalah arah dari kecepatan. Kecepatan mobilmu ketika kamu bergerak dari titik A ke titik B bisa dinotasikan, bisa dilambangkan dalam suatu vektor. Jadi kita bisa lambangkan dengan sebuah anak panah, ada pangkalnya dan ada ujungnya. Ini adalah A, ini adalah B. Jadi A adalah pangkal dan B adalah ujung. Kita bisa berikan simbol kecepatannya adalah huruf V. Ini yang dimaksud dengan notasi. Jadi besaran-besaran yang memiliki arah bisa kita notasikan dengan suatu anak panah yang terdiri dari pangkal dan ujung. Untuk menyatakan sebuah besaran termasuk besaran vektor dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mencetak dengan huruf tebal. Misalnya huruf A, tapi di sini A-nya tebal, dan huruf F tebal. Jadi bisa juga dengan huruf-huruf yang lain. Dengan catatan adalah hurufnya itu tebal, ya, huruf bold. Penulisan dengan huruf tebal umumnya digunakan untuk buku cetakan. Yang kedua, mencetak dengan huruf miring. Misalnya huruf A atau huruf F, tapi dimiringkan. Nah, biasanya penulisan ini pun digunakan untuk buku cetakan. Yang ketiga ini yang sering kita gunakan, ya. Kenapa? Karena memang ini adalah dikhususkan untuk tulisan tangan. Bagaimana cara kita untuk menyatakan suatu vektor ketika kita menulis tangan, yaitu dengan menuliskan huruf dengan tanda panah di atasnya. Kita bisa menuliskannya misalnya adalah huruf A, lalu kita berikan tanda panah di atasnya. Huruf F, kita berikan tanda panah di atasnya. Ini bebas, ya. Bisa huruf besar dan juga bisa huruf kecil. Untuk melukis penjumlahan ataupun selisih vektor ada 3 metode yang kita gunakan. Yang pertama adalah metode segitiga, yang kedua adalah metode poligon, dan yang ketiga adalah metode jajar genjang. Nah, untuk yang pertama metode segitiga, ada vektor A, ya, dan ada juga vektor B. Nah, vektor A dan vektor B adalah vektor perpindahan. Nah, vektor A nilainya adalah 2 km dan vektor B nilainya adalah 2,5 km. Setiap 1 km diwakili oleh 1 cm pada gambar. Kita melukiskan penjumlahan dengan metode segitiga. Nah, vektor A ada pangkal dan ada ujung. Vektor B ada pangkal dan ada ujung. Nah, untuk menjumlahkan vektor dengan metode segitiga, maka pangkal vektor B ditempelkan pada ujung vektor A. Ya, ini adalah vektor A. Anggaplah ini 2 cm. Ini adalah vektor A. Lalu vektor B, pangkal vektor B ditempelkan pada ujung vektor A. Jadi ini adalah vektor B. Ini adalah 2,5 cm. Lalu resultan di sini adalah jumlah vektor. Harus diingat, resultan adalah jumlah vektor. Maka untuk mendapatkan resultan dari A ditambah B dengan metode segitiga itu kita tarik anak panah dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Ya, kita tarik anak panahnya dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Jadi ini adalah A ditambah B. Untuk menggambarkan selisihnya dengan metode segitiga, maka dilakukan dengan cara, nah perhatikan, yang pertama, lukis dulu vektor A. Vektor A ini adalah nilainya positif. Jadi arahnya tetap sesuai dengan soal. Arahnya tadi kemana? Kalau kita melihat dari vektor A ini, arahnya adalah ke timur. Ya, ke timur. Arahnya adalah ke timur. Nah, kita gambarkan vektor A sesuai dengan soal. Tanpa ada perubahan. Kita gambarkan sesuai dengan panjang. Kita gambarkan 2 cm. Lalu ini adalah vektor A. Nah, vektor B, di sini kan soalnya adalah A dikurang B. Negatif B, di sini artinya apa?
Nah, kalau arah B tadi ke atas, pada B positif adalah ke atas. Nah, ini arahnya adalah ke atas. Nah, kalau B negatif itu adalah berlawanan arah dengan B positif. Sehingga arahnya itu bukan ke atas lagi, tapi ke bawah. Nah, kalau ke bawah, sesuai dengan cara segitiga, maka pangkal vektor B kita tempelkan ke ujung vektor A. Sehingga vektor B-nya adalah ke bawah. Bukan ke atas lagi. Ya, vektor B-nya bukan ke atas, tapi ke bawah. Nah, ini adalah vektor B. Lalu, yang mana selisihnya? Selisihnya adalah dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Ini adalah A kurang B. Selanjutnya adalah metode poligon. Metode poligon ini hampir sama dengan metode segitiga. Hanya saja, kita menggunakan metode poligon ketika vektor yang kita tambahkan ataupun kita kurangkan lebih dari 2 vektor. Jadi kalau hanya 2 vektor tadi kita gunakan metode segitiga, tapi kalau lebih dari 2 vektor, 3 atau 4 vektor, maka kita gunakan metode poligon. Caranya sama dengan metode segitiga, yaitu menambahkan pangkal vektor kedua ke ujung vektor pertama. Nah, contohnya adalah, perhatikan, ada vektor A. Vektor A adalah 3 km pada 0 derajat, sumbu X positif adalah sumbu acuan. Ya, sumbu X positif adalah sumbu acuan. Lalu ada vektor B. Vektor B itu panjangnya adalah 2 cm. Lalu vektor C adalah 2 cm. Dengan sudut 90 derajat terhadap X positif. Ya. Nah, perhatikan. Kalau ada pertanyaan, gambarkanlah A ditambah B ditambah C. Artinya apa? Semua ini adalah positif. Jadi arah dari vektor itu tidak berubah. Kita gambarkan di sebelah sini, vektor A-nya adalah 3 cm. Ya. Ini adalah A. Vektor B-nya adalah 60 derajat terhadap sumbu X positif. Lalu gambarkan menggunakan busur untuk mendapatkan ukuran yang lebih akurat. Ya. Lalu ini adalah 2 cm, ini adalah vektor B. Lalu ada vektor C, kita tambahkan dengan vektor C 2 km ke atas, ya. Ini tegak lurus terhadap sumbu X positif. Ya udah, kita gambarkan 90 derajat terhadap sumbu X positif, lalu tambahkan ke atas. Ya, ini vektor C. Lalu tarik tanda panah dari pangkal vektor A ke ujung vektor C. Ya, ini adalah resultan. A ditambah B ditambah C. Soal yang kedua adalah A ditambah B dikurang C. Yang berubah adalah arah vektor C. Ya. Lalu gambarkan. Yang pertama tarik vektor A. Ya. Anggaplah seperti itu. Yang kedua vektor B ke atas 60 derajat. Lalu vektor C. Ini adalah A. Ini adalah B. Dan vektor C. Vektor C tapi di sini adalah negatif C. Artinya apa? Arahnya berlawanan dari vektor C. Lalu gambarkan vektor C-nya. Kalau vektor C adalah arahnya ke atas, lalu negatif C adalah arahnya ke bawah. Ya udah. Gambarkan vektor C ke bawah. Ini adalah A ditambah B dikurang C. Contoh yang selanjutnya adalah A dikurang B dikurang C. Nah, A-nya yang pertama adalah A. Tidak berubah karena memang tetap positif. A-nya positif. Arahnya adalah ke timur. Ya, kita gambarkan seperti ini. Arahnya adalah ke timur. Ini adalah vektor A. Lalu vektor B. Vektor B adalah, kalau soalnya adalah ke atas, ya, dengan 60 derajat terhadap X positif, maka kalau negatif B, ya arahnya berlawanan arah dengan 60 derajat, maka ke bawah. Kalau gambarnya adalah ke bawah, ke sini. Ini adalah vektor B, lalu dikurang C. C-nya ke bawah juga, ya. Ini C. Jadi ini adalah negatif B, ini adalah negatif C, pangkal vektor A ke ujung vektor negatif C. Sehingga ini adalah A dikurang B dikurang C. Metode ketiga adalah metode jejar genjang. Untuk metode jejar genjang, supaya kamu lebih ingat caranya, pangkal ketemu
pangkal. Ada vektor A 3 km pada 0 derajat sumbu X positif, dan vektor B adalah sejauh 4 km dengan 60 derajat terhadap X positif. Lalu disuruh gambarkanlah A ditambah B dan A dikurang B. Lalu untuk menggambarkan A ditambah B, maka caranya adalah, yang pertama adalah gambarkan vektor A sejauh 3 km, ya, ini 3 cm, ya. Lalu vektor B. Nah, pangkal vektor B tempelkan ke pangkal vektor A. Nah, jadi pangkal ketemu pangkal. Jadi ini adalah vektor A dan ini adalah vektor B. Nah, setelah itu untuk mendapatkan hasil dari A ditambah B, yaitu dilakukan dengan cara menguraikan vektor A, ya, yang ini diuraikan pada ujung vektor B. Ini adalah vektor A, kita uraikan, kita berikan tanda garis putus-putus. Lalu vektor B juga kita uraikan pada ujung vektor A, kita berikan garis putus-putus, tapi lurus ke atas, ya. Nah, lalu resultannya itu kita dapatkan dengan cara menarik garis pada perpotongan pangkal vektor A dan B ke ujung penguraian dari vektor A dan vektor B. Di sini ada tanda panahnya, lalu di sini adalah A ditambah B. Lalu bagaimana dengan A dikurang B? Lalu A dikurang B sama aja. A, gambarkan vektor A dulu, lalu vektor B-nya, kalau B-nya ini adalah ke atas, kayak lawan dari B ini, itu adalah negatif B. Maka arahnya ke bawah. Uraikan vektor, ini adalah vektor A, ini adalah vektor B, lalu uraikan vektor A pada ujung vektor B, lalu uraikan juga vektor B-nya, ini ya, uraikan, lalu ini adalah selisihnya. Ini adalah A dikurang B, ya. Di sini sudah digambarkan, ya, cara penggambarannya lebih presisi, kamu gunakan penggaris dan busur. Ada sudut-sudut istimewa yang sering digunakan pada penjumlahan ataupun pengurangan dari vektor. Kalau bisa kamu hafal, silakan kamu hafal. Ada tugas 1 vektor, silakan kerjakan dan serahkan tepat waktu. Saya akan menjawab beberapa bagian dari soal ini. Agar apa? Agar kamu bisa menjawab tugas ini dengan mudah dan benar.